Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Let's pray together with reading of Surah Al-Fatihah before we start our class now. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you very much. And then we continue our class now with object. What is this? Constitutional law and its relationship with the other knowledge. Okay, hubungan ilmu tata negara, hubungan ilmu hukum tata negara dengan ilmu yang lainnya. Jadi semua ilmu ada irisan-irisannya. Semua ilmu ada kaitannya dengan ilmu yang lain. Seperti kalau kita melihat sebuah wilayah, misalnya Jakarta. Jakarta itu ada perbatasan dengan mana? Lampung, ada perbatasan dengan mana? Daerah mana dia? Dengan Banten, dengan ini, di barat perbatasan dengan ini, timur dengan ini, utara dengan ini, dan seterusnya. Nah, sama dengan ilmu pengetahuan, ada irisan-irisan yang berbatasan dengan ilmu yang lain. Seperti ilmu hukum tata negara, punya hubungan. Hubungan itu pada irisan-irisan tadi itu. Yang pertama adalah hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Ilmu negara adalah ilmu yang memberikan pengetahuan dasar-dasar teoritis dan asas-asas pokok terhadap segala ilmu yang berkaitan dengan negara. Negara itu besar, bagaimana membangunnya, ngaturnya, unsurnya apa, hubungannya, dan seterusnya, lengkap. Di dalam ilmu negara itu ada ilmu, kalau dalam perspektif ngaturnya, itu ada ilmu hukum tata negara. Jadi, hukum tata negara merupakan salah satu bentuk konkret dari yang ada dalam ilmu negara. Ya, negara. Karena dalam negara tadi kan rumahnya banyak, rumahnya itu banyak, rumah yang berkaitan dengan ilmu negara. Nanti ada ilmu politiknya, ekonominya, pemerintahannya, hukumnya, kan. Nah, ini kita masuk dalam konteks ilmu hukum tata negara, punya kaitan erat dengan ilmu negara, di mana hukum tata negara adalah bagian dari ilmu negara. Yang kedua, hubungan dengan ilmu politik. Yang menjelaskan pertama kali hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik adalah J. Bern, orang Belanda. Dia punya karya buku De Wetenschap der Politik. Ya. Dia ibaratkan hukum tata negara itu sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik sebagai daging yang melangkat di sekelilingnya. Jadi rangkanya itu namanya hukum tata negara, daging yang mengisi rangka-rangka itu disebut dengan ilmu politik. Kan kait erat sekali. Sementara tokoh lain seperti Kusnadi, Harmail Ibrahim mengatakan bahwa hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik apa? Bahwa dengan ini loh, karena hukum tata negara menghasilkan salah satunya adalah produk undang-undang misalnya ya, perundangan lahir. Jadi produk undang-undang itu
oleh sebagian pakar dikatakan sebagai produk politik. Karena itu konfigurasi politik di DPR dalam konteks nasional, regional itu menjadi sangat penting. Itu mempengaruhi politik yang mempengaruhi situasi politik, dan situasi politik inilah yang mempengaruhi lahirnya sebuah perundang-undangan. Makanya jangan dilihat hanya putusan politiknya, tapi juga dilihat latar belakang, background, political background, bagaimana konfigurasi politik yang ada di situ. Ini menjadi sangat benar. Kita bisa melihat Dekret 5 Juli 59. Kita bisa melihat pembubaran Ormas tahun 2017. Ini ada putusan-putusan politik yang keputusan politik yang mempengaruhi lahirnya regulasi, lahirnya ketetapan pemerintah, perundang-undangan dan sebagainya. Ini. Yang ketiga, hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara ini sangat erat sekali. Makanya kalau di kita Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, ini sangat terkait erat, ya, kait erat antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Van Hollenhoven mengatakan, tanpa hukum tata negara, lembaga negara akan lumpuh seperti tak bersayap, dikarenakan tidak mempunyai wewenang atau kekuasaan. Karena yang ngatur kewenangan tadi ya di hukum tata negara. Begitu juga, jadi lumpuh tak bersayap, nggak ada sayapnya. Tanpa hukum administrasi negara, lembaga-lembaga negara akan berjalan seenaknya, tabrakan, ngambil kewenangannya yang lain gitu ya. Nah, ini akan terjadi begitu. Nah, makanya hukum administrasi negara, hukum tata negara adalah dua hal komplementer yang sangat penting di situ. Yang keempat adalah hukum tata negara perbandingan. Bahwa dalam hukum tata negara ada perbandingan khusus, ya, hukum tata negara perbandingan antara satu negara dengan negara lain. Kita bicara konstitusi Amerika gimana, konstitusi Australia bagaimana, konstitusi Belanda bagaimana, konstitusi Saudi Arabia bagaimana, dan seterusnya. Ini ada berkaitan erat sekali. Ya, karena itu ini juga menjadi sangat penting. Misalnya dulu di negara kita boleh presiden selamanya, seumur hidup bahkan. Kalau diperbandingkan dengan Amerika Serikat, konstitusinya menjelaskan presiden hanya 2 kali dalam masa jabatan. Ini dibandingkan dengan konstitusi Amerika. Akhirnya Indonesia mengikuti, ya mencari yang bagus lah. Kenapa kalau bagus tidak? Amandemen pertama Undang-Undang 45 pasal 7 mengatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, 1 kali. Satu kali tambah 1 kali dapat dipilih 2 kali. Nah, ini maksud ini adalah ya kita bandingkan, oh ternyata bagus. Kalau presiden seumur hidup itu rentan, menutup per generasi dan sebagainya. Akhirnya dipakai itu. Tapi bandingkan, nah ini yang perbandingan kita dengan Amerika. Kalau di Indonesia masa jabatan 5 tahun.
Kalau di Amerika masa jabatan 4 tahun. Kita tidak 4 tahun. Nah, ini contoh dalam konstitusi perbandingan. Adik-adik sekalian, so we continue with relationship constitutional law with international law. Hubungan antara hukum tata negara dengan hukum internasional. Ini Cipari dalam bukunya Manual of Public International Law. Dia mengatakan international law to deal with the external relation of a state with other states. Constitutional law deals with the legal structure of the state and internal relation with its citizen and other present on its territory. Hukum internasional berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu negara dengan negara lain. Hukum tata negara mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalam wilayah negara. Nah, keduanya memperhatikan mengenai masalah pengaturan nilai-nilai dan proses hukum. Dan pada prinsipnya, sistem hukum nasional berlaku pada level yang berbeda. Pada satu cabang penting hukum tata negara adalah hukum nasional, sementara adalah hukum nasional yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah untuk mengadakan perjanjian internasional atau traktat dengan negara lain yang menimbulkan kewajiban internasional. Ya, hubungannya kita punya hukum yang berlaku di negara kita. Hukum ini ketika dikaitkan dengan hukum kita berhubungan dengan negara-negara lain, berhubungan dengan hukum internasional, maka kita akan kaitkan dengan hukum negara kita atau hukum tata negara kita. Ini jadi mau tidak mau ya harus melihat hukum tata negara kita. Nggak bisa kita mengadakan perjanjian internasional tanpa atau mengesampingkan hukum tata negara kita, tidak mungkin. Pasti kita lihat apa yang ada di negara kita, nggak boleh bertabrakan. Saya kira itu, so I think it is enough, and then we can make the resume for my presentation today, and you can collect with your kelas koordinator kelas koordinatornya siapa, dikumpulkan di situ. And let's pray together with reading of Surah Al-Asr now. Bikin Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.